Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview salah satu HP, bukan salah satu sih, ini memang satu-satunya HP yang termurah dari Samsung. Bahkan dia bisa dikatakan salah satu HP dari brand ternama dengan harga termurah. Harga HP ini untuk sekarang itu cuma 1,1 juta rupiah. Jadi 1 juta lebih dikit. Dalam paket pembelian kalian juga akan mendapat bundling Telkomsel 8,5 MB. Lumayan kan? 1 juta sudah bisa dapat HP dari brand ternama. Dia dibekali dengan RAM 2 GB dan juga kapasitas penyimpanan 32 GB. Tapi jangan khawatir, ini masih bisa ditambah memory card. Dia juga mendapat gratis kartu Telkomsel. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita buka. Apakah dia hanya asal murah aja, tidak layak untuk dibeli, atau memang HP ini masih layak untuk dibeli? Nanti kita bahas ya. Jadi kemasannya kayak gini. Kebetulan saya dapat yang warna hitam. Warnanya ada dua, ada yang hitam, ada yang biru. Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi setelah kita buka, kita langsung mendapati HP-nya. Ini cukup besar juga ya, seperti HP Android masa kini. Setelah itu di sini ada 3 fitur andalan pada HP ini, yaitu Infinity V Display, yaitu dia udah full layarnya ya. Setelah itu dia punya kamera juga, dan juga di sini ada gambar baterai, yang berarti baterai juga menjadi salah satu keunggulan dari HP ini. Oke, langsung aja kita ambil HP-nya. Masih terbungkus ya. Nah, ini adalah penampakan dari HP-nya. Cukup besar ya. Ya seperti HP pada umumnya. Ini 6,5 inch ukuran layarnya. Selain HP, kita dapat apa lagi? Di sini biasanya kalau ada kotaan kayak gini, ini ada soft case. Ternyata nggak ada, hanya ada buku garansi aja. Tidak ada soft case-nya. Dan ada kabel USB. Belum Type-C, masih micro USB, tapi saya rasa masih sangat wajar dengan harga segini, 1 jutaan. Setelah itu kita dapat charger juga. Belum fast charging ya, maklum dengan harganya. Dan kalian juga dapat ini nih, untuk mengeluarkan kartu ya. Udah, itu aja, nggak dapat apa-apa lagi. Jadi nggak dapat soft case ya, dan nggak dapat headset juga. Saya rasa wajar, HP-HP sekarang jarang yang melengkapi HP-nya dengan headset. Oke, udah, itu aja. Sekarang kita singkirkan ya perlengkapannya, langsung kita fokus ke HP-nya aja. Oh ya, sebelum saya nyalakan HP-nya, kita lihat-lihat dulu desainnya. Jadi desain bagian depannya itu kayak gini, full layar ya, dan di sini ada kameranya di tengah ini. Kelihatan enggak? Nah, itu kameranya. Oke. Kalau dari depan kayak gini, ini nggak kelihatan seperti HP murah. Sama seperti HP 2-5 jutaan kayak gitu, sama persis kalau dilihat dari depan. Di bagian sampingnya ini ada tombol volume atas bawah ya, untuk menaikkan dan menurunkan volume, dan juga di bawahnya ini ada tombol power. Setelah itu bagian samping kirinya itu di sini ada slot memori. Kita lihat ya, dia bisa nggak dimasukkan SIM card dan memory card secara bersamaan. Kita cek. Ternyata dia ada 3 slot ya. Jadi dia bisa dimasuki 2 nano SIM card dan 1 slot untuk memory card. Jadi bisa bersamaan ya ketiga-tiganya. Bagian atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa sama sekali, dan bagian bawahnya ada speaker, colokan untuk charger yang masih micro USB, dan yang kecil ini semestinya dia mikrofon. Bagian yang paling kiri ini adalah lubang untuk headset 3,5 ya. Oke, nggak ada masalah di bagian bawahnya saya rasa, dan bagian belakangnya kayak gini. Nah, mungkin bagian belakangnya ini yang sebagian orang kontroversi ya, ini plus dan minus ya. Dia dibilang bagus ya enggak, tapi kalau mengingat harganya ya oke lah untuk HP 1 jutaan. Bagian belakangnya ini memiliki tekstur kasar, dan juga kameranya hanya 1 besar kayak gini modul kameranya, dan juga di sini ada flash. Jadi ketika dilihat dari belakang kayak gini ya nggak nunjukin kalau HP ini HP mahal. Kalau kalian tipikal orang yang suka show up atau ingin gaya kayak gitu, saya rasa bagian belakang HP ini mungkin
sedikit mengecewakan. Tapi meskipun tampilannya kurang bagus ya bagian belakangnya ini, dia juga mempunyai sisi positif. Yaitu apa? Ketika kalian pegang kayak gini, kalian nggak akan merasakan HP ini mau jatuh, jadi keset kayak gitu loh. Ini cocok sih ketika dipakai orang tua, misalnya yang mungkin baru menggunakan Android kayak gitu, atau mungkin kalian pakai untuk pekerja kalian, karyawan kalian yang dipakai banyak orang, jadi dia bagian belakangnya ini nggak gampang lecet, dan misalkan jatuh atau tergores pun saya rasa ini cukup kuat teksturnya, dia juga terasa cukup kokoh. Nah, jika kita bandingkan desain belakangnya dengan HP-HP masa kini, ini cukup jauh berbeda. Saya bandingkan ya, biar kalian tahu perbandingan ukurannya dan juga desain belakangnya. Kebetulan saya ada Note 10s. HP-HP pada umumnya ini belakangnya ya kayak mengkilap kayak gitu ya. Pada umumnya mengkilap atau sedikit licin kayak gini. Jadi ketika dipegang itu memberikan kesan stylish, tapi untuk HP ini tidak. Dan ukuran HP ini sendiri ini tidak terbilang kecil jika kita bandingkan dengan Note 10s. Jadi bahkan sedikit lebih besar yang Samsung. Tapi kalau secara terpisah atau ketika kalian bertemu di tempat yang berbeda, saya rasa ya mirip-mirip aja ukurannya. Ketebalannya pun begitu, untuk yang A03 Core ini lebih tebal. Karena dia mengusung baterai yang cukup besar juga, 5000 mAh. Tapi jangan khawatir, desain belakang yang agak aneh ini itu akan tertutupi atau dengan mudah kalian bisa menutupinya dengan casing-casing yang hitam kayak gini. Nah, misalnya kayak gini nih. Jika kalian belikan casing yang kayak gini, saya yakin desain belakang yang terlihat jadul ini akan sedikit tertutupi. Oke, saya rasa cukup untuk desainnya ya. Sekarang kita nyalakan aja. Ketika menyala, di sini terlihat tulisan Samsung dan ada tulisan Android di bawahnya. Oh ya, HP ini sudah menggunakan Android yang terbaru, yaitu Android 11, tapi masih menggunakan versi Go. Jadi Android 11 Go itu katanya versi Android yang lebih ringan. Jadi meskipun RAM-nya cuma 2 GB, banyak yang bilang kalau HP ini masih bisa untuk digunakan secara normal. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Kecerahan layarnya saya rasa seperti pada HP umumnya. Dan menu-menu di atasnya ya, meskipun dia menggunakan Android Go, saya rasa nggak terlihat perbedaan sih. Kayak gini ya, menu-menunya. Dan juga kita lihat aplikasi-aplikasinya, apakah banyak bloatware atau aplikasi yang tidak bisa di uninstall. Ternyata ya nggak ada juga. Mungkin aplikasi yang nggak begitu berguna untuk beberapa orang adalah Duo ini, tapi dia bisa dinonaktifkan. Nah, bisa dihilangkan ya, nonaktifkan. Atau mana lagi yang nggak berguna ya? Facebook ini berguna ya, ini Facebook juga. Tapi mungkin ketika kamu nggak ingin pakai Facebook ya bisa dihapus juga instalasinya. Setelah itu ada Maps, ada pesan, dan Samsung Max ini. Ada YouTube musik. Dah, tidak ada aplikasi-aplikasi bloatware atau aplikasi-aplikasi tambahan yang tidak berguna pada HP ini. Jadi saya rasa ringan, dan ketika digunakan, misalkan saya gunakan untuk nonton YouTube, memang tidak secepat HP-HP 3 jutaan, 5 jutaan, tapi ya tetap enak aja. Nggak sesignifikan itu bedanya. Hampir sama sih kalau dipakai untuk penggunaan biasa. Misalkan saya lihat channel saya sendiri. Nah, misalkan lihat mouse ini. Oke. Ketika saya gunakan untuk nonton YouTube ya seperti HP-HP pada umumnya. Volumenya cukup keras juga loh. Di sini ada scroll-scrollnya seperti mouse pada biasanya. Kualitas gambarnya juga bagus saya rasa. Scroll ke kanan dan ke kiri. Oke, itu ya. Oke, sekarang saya coba install aplikasi-aplikasi yang sering digunakan kebanyakan orang seperti WhatsApp, setelah itu Gojek, Grab kayak gitu ya. Apakah HP ini masih enak untuk digunakan atau enggak? Oke, sekarang saya coba untuk menginstal WhatsApp. WhatsApp bisnis ya. Kebetulan HP ini niatnya saya gunakan untuk admin.
Saya install WhatsApp Business. Setelah itu Gojek 48 MB. Setelah itu saya install Grab Merchant. Saya install juga Shopee Partner. Nanti kita cek apakah ketika terinstall aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan orang pada umumnya, HP ini masih terasa enak atau terasa lemot ya. Oh ya, sambil nunggu aplikasinya terinstall, sekarang saya coba untuk foto ya. Kita lihat hasil kameranya kayak gimana, apakah jelek atau masih bisa diterima. Saya coba ya, ini untuk foto tanpa flash. Seperti itu hasilnya. Setelah itu sekarang kita coba foto dengan flash. Objek yang sama. Seperti itu hasilnya. Hasilnya sih dirasa jelek enggak sih. Dirasa bagus ya enggak, ya masih worth it lah di harga 1 jutaan. Saya coba kamera depannya. Kalau dibandingkan HP-HP sekarang sih termasuk enggak bagus ya kamera depannya. Tapi mengingat harganya ya masih lumayan. Kalau kamera belakangnya ini masih sangat bisa ditoleransi, masih sangat bagus saya rasa untuk harganya. Setelah itu kualitas videonya. Halo cek 12. Hasil video ini direkam menggunakan Samsung Galaxy A03 Core. Nah, kira-kira seperti inilah kualitas videonya. Oke, cukup ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk uji kameranya. Sekarang kita lihat aplikasi yang saya install tadi apakah selesai atau belum. Ternyata udah. Di sini saya udah install WhatsApp Business. Belum saya masukkan. Saya udah install GoBiz. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis kuliner, saya rasa masih bisa menggunakan HP ini ya. Setelah itu saya juga install Grab Merchant. Dan saya juga install Shopee Partner. Tapi nanti aja dah loginnya. Oke, yang penting dia bisa menginstal aplikasi-aplikasi tersebut dan bisa membukanya dengan normal saya rasa. Ya nanti saya update lagi bagaimana rasanya menggunakan HP ini untuk usaha dan apakah masih layak untuk dibeli atau enggak. Oh ya, coba saya bandingkan ya kualitas layarnya jika dibandingkan dengan Note 10s. Apakah berbeda signifikan atau tidak? Jika saya bandingkan dengan Note 10s ya berbeda sih. Tapi ketika kasat mata aja dalam posisi HP terdiam itu nggak begitu jauh perbedaannya. Oh ya, tingkat kecerahannya juga berbeda. Untuk yang Note 10s ini lebih cerah terlihat ya di kamera. Tapi overall masih enak kok dilihat. Tidak berasa murahan banget. Masih nyaman juga di mata. Dan mungkin jika saya harus menyebutkan kekurangan dari HP ini, yang pertama adalah ya ini letak tombolnya. Letak tombol volume up and down ini saya rasa terlalu ke atas ya. Jika letak tombol volume dan tombol power ini agak sedikit ke bawah karena mengingat HP ini cukup besar ya. Jadi misalkan tombolnya di sini itu mungkin lebih enak daripada harus di atas sini. Terus kekurangan yang lain ya ini micro USB, tapi saya rasa ini bukan kekurangan karena memang HP di harga 1 jutaan rata-rata masih menggunakan micro USB ya, bukan Type-C. Itu sih sejauh ini kekurangan dan kelebihan dari HP A03 Core ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang HP ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Dan saya juga masih belum lama menggunakan HP ini. Pasti nanti juga saya menemukan kelemahan dan kelebihan lainnya. Review selanjutnya nanti saya akan bikinkan review lagi tentang HP ini berdasarkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Saya rasa cukup, itu aja ya. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.